Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kita kristalisasi. Kali ini masih kitab Bilangan, dan kali ini kita ambil tema mengenai kota perlindungan, kota-kota perlindungan yang diberikan kepada suku Lewi, karena suku Lewi tidak dapat milik pusaka di tanah perjanjian, karena milik pusaka suku Lewi adalah Yahweh sendiri, ya. Jadi sekedar untuk ada, ya, diberikan kota-kota, ada 6 kota, ya, yang di seberang Yordan dan di samping sebelah timur, sebelah barat. Tapi bukan hanya 6 yang dimiliki oleh suku Lewi, itu 48 kota. Selain yang termasuk yang 6 kota perlindungan itu. Ini ada di Bilangan pasal 35. Ya, kita nggak usah baca lah ini, ya. Ceritanya begini, kota perlindungan itu gunanya, ya. Jadi kalau ada orang yang membunuh tidak lebih dulu membenci, ya, atau dia membunuh nggak sengaja, ya, misalnya dua orang pergi ke hutan, dia motong pohon, tiba-tiba mata kapaknya itu lepas, temannya mati gitu. Nah, itu yang pembunuh yang tidak sengaja melakukan itu, artinya dalam bukan karena benci, bukan karena direncanakan atau apa. Nah, itu pembunuh itu harus lari ke kota perlindungan supaya jangan nanti penuntut darah ini bisa membunuh dia karena memang mungkin udah kesal dia jadi dibunuh. Padahal ini sebenarnya pembunuh ini tidak layak untuk hukuman mati seperti itu, karena dia nggak sengaja kan, dia nggak ada kebencian sebelumnya, ya. Nah, nanti setelah dia masuk dalam, bukan berarti dia tidak dihakimi, dia masuk ke dalam kota perlindungan, nanti tua-tuanya di kota itu, ya, datang mengadili lah, ya, rapat umat, pengadilan umat lah. Suku Lewi tentu yang di situ yang berperan, karena itu kota Lewi kan. Nah, saja diputuskanlah tua-tua di situ, ya, putuskan bahwa ini tidak bersalah, ya, dia tidak bersalah, ya. Jadi tapi dia tidak boleh keluar dari kota perlindungan itu selama imam besar yang bertugas pada waktu itu belum mati. Jadi mati dulu imam besar itu, barulah ini si pembunuh yang nggak sengaja ini melakukannya, dia boleh pulang ke daerahnya, ke sukunya, ke komunitasnya lah, ya, ke keluarganya. Jadi cerita ini secara alamiah, secara jasmani ini memang menolong lah, ya, kalau ada orang nggak sengaja, ya. Tapi kalau dia sengaja membunuh, terus dia coba lari ke kota perlindungan, tetap ada penghakiman di sana. Nanti tua-tua itu akan menilai ini orang ini benar membunuh atau emang pura-pura atau gimana kan. Ya, kalau dia memang benar-benar dia membunuh, ya dia harus dihukum mati tetap itu. Nah, berlaku keadilan itu, ya. Jadi kota perlindungan ini suatu jalanlah keluar kalau orang melakukan sesuatu atau membunuh seseorang dengan tidak sengaja, dengan tidak lebih dulu benci, ya, tidak apalah semuanya lah itu, ya. Nah, itulah makanya dibilang perlindungan, melindungi si pembunuh ini yang tidak sengaja dari penuntut darah, ya. Baik, sekarang ini ceritanya sederhana aja begini. Sekarang langsunglah kita terapkan. Ini kan cerita dalam konteks perjanjian lama. Selalu ingat, ya, kalau kita menafsirkan itu harus sangat memperhatikan konteks. Konteks itu bukan hanya atas dan bawah ayat itu, tapi juga konteks perjanjian. Ini lebih penting malah, ya. Karena seluruh perjanjian lama itu merupakan simbol, bayangan. Saudara baca itu Kolose 2 ayat 17. Semuanya itu simbol, bayangan atau apa, ya, itu kita baca aja lah, ya. Kolose 2 ayat 17, ya. Ini harus kita pahami dulu sebelum kita menafsirkan, nanti supaya jangan nanti kita bawa-bawa hukum-hukum dalam perjanjian lama masuk dalam perjanjian baru, ya, itu beda sekali.
Kolose 2 ayat 17 dikatakan semuanya ini Paulus sedang bicara soal makanan, minuman, hari raya, bulan baru, sabat dan sebagainya, simbol-simbol itu semua. Semuanya ini hanyalah bayangan, ya. Bayangan itu bukan realitasnya dari apa yang harus datang, perjanjian baru itu. Yang akan datang itu Yesus Kristus sebenarnya ya, pribadi. Sedang wujudnya, istilah Yunani itu soma, atau soma itu seperti tubuh, ya. Wujudnya tubuhnya itu ialah Kristus. Nah, ini istilahnya semuanya bayangan ini juga istilahnya shadow, bayangan. Bukan realitanya. Nanti saya akan berusaha mencoba lebih jelas lagi ini. Pendeknya begini. Semua yang di dalam hukum-hukum dalam perjanjian lama itu antara yang diikat antara Yahweh dengan Israel yang diperantarai Musa itu di Gunung Sinai, itu merupakan bayangan, ya kemas sucinya, ya hari rayanya, ya hukum-hukumnya, perpuluhan, buah sulung, itu semuanya bayangan. Nanti datanglah Yesus itu. Dia bilang, aku datang bukan mau merombak hukum Musa lah katakan, nggak merombak, tapi menggenapi. Digenapi oleh Yesus dengan kematian, kebangkitan, kenaikannya ke surga. Nanti kita lihat ini ya. Jadi ingat ya, penggenapan dari perjanjian lama ini adalah Kristus. Ya. Itu dia Kolose 2 ayat 17 katakan itu, ya. Semuanya di bayangan tapi realitanya, wujudnya itu adalah Kristus. Maka kota perlindungan ini, hukum-hukum dalam terkait dengan kota perlindungan ini adalah bayangan. Realitanya apa? Itu adalah Kristus. Jadi kalau bagi orang Israel, perhatikan ini ya, bagi orang Israel kota perlindungan itu adalah kota-kota Lewi. Bagi kita, kota perlindungan kita adalah Kristus. Nanti kita akan bahas dulu Kristus itu apa nih, maksud Kristus. Karena istilah ini sering dipakai Paulus itu. Lebih banyak dipakai Paulus ya, Kristus ya. Oke, jadi kita mulai dulu menjelaskan dulu mengenai realita dan bayangan ya. Supaya kita jelas dulu ini. Nah, kita harus kembali dulu ke dalam kitab Kejadian, disitulah kita bisa memahami perbedaan antara real atau bayangan itu ya dengan realita. Ini disimbolkan dengan dua pohon itu. Ya, sebentar dulu ya. Berarti share sampai ayat. Oke, ini disimbolkan dengan dua pohon. Yang pertama namanya pohon pengetahuan, yang baik dan yang jahat. Tapi ini bukan realita. Ini suatu alam atau alam maut di mana kalau orang memang akan mengetahui sesuatu yang baik dan yang jahat, tapi bukan realitanya. Itu kalau saya bilang alam ilusi lah ya. Dari sini lahir agama-agama yang mengajarkan baik dan jahat dan sebagainya. Tapi itu bukan realitanya. Maka nggak menyelamatkan dia agama itu. Karena pengetahuan itu adalah pengetahuan yang bukan realitanya, bukan yang sebenarnya. Yang kedua, pohon kehidupan, inilah dia realita. Realita apa dan sesuatu. Karena Yesus bilang, barang siapa yang makan aku, dia akan memperoleh hidup. Dan Yesus bilang, I am the reality. Reality itu artinya apa dan sesuatu, atau istilah kita diterjemahkan di sini kebenaran. Truth itu sebenarnya reality. Saya beri contoh lah reality itu apa. Misalnya ini pulpen. Kalau orang yang hidup di alam pengetahuan baik dan jahat, pohon pengetahuan itu, misalnya kita anggap aja, mereka bicara tentang pulpen. Mereka bilang pulpen itu adalah makanan yang enak, kalau dimasaknya begini, dia enak, gini. Banyak cerita pengetahuan itu, ya. Tapi itu kan bukan realitanya. Karena pulpen itu, tapi ini kan tersembunyi bagi orang. Maka orang kalau mau tahu apa itu pulpen, mesti diwayukan, dibukakan. Ketika orang makan pohon kehidupan ini yang adalah Kristus, dia baru melihat, oh realitanya begini sebenarnya pulpen. Pulpen itu alat tulis, begini sebagainya. Ya, saya beri contoh lagi. Ahli Taurat dan orang Farisi, ya, Sanhedrin itu yang 70 anggotanya imam besar Kayafas itu,
Mereka beragama. Yang Alkitab bilang Yudaisme itu agama orang Yahudi itu, ya. Dengan keagamaan mereka atau dengan pengetahuan mereka, mereka tidak mengenal Yesus itu sebagai realita. Ya, mereka punya pengetahuan tentang Yesus, tapi pengetahuannya ilusi, salah. Mereka melihat Yesus itu hanya seorang manusia, anak tukang kayu, tidak berpendidikan, miskin, katakanlah begitu ya, semua dan sebagainya lah. Enggak kayak mereka. Mereka itu orang-orang kaya, punya kedudukan dan dihormati oleh orang banyak. Ini nih ya, ada Gamaliel di sana, ada Nikodemus, ada di situ Yusuf Arimatia. Ini orang-orang yang dihormati semua ini. Anggota-anggota Sanhedrin ini, orang-orang beragama di zamannya itu. Ketika nah ini satu ya, ini pengetahuan ahli orang Farisi terhadap ini, ya. Ketika Petrus, Yesus tanya, menurut kamu siapa aku? Petrus langsung mendapat pewahyuan, itu yang saya bilang tadi, dibukakan. Petrus dibukakan sehingga dia nggak melihat Yesus itu anak tukang kayu, orang miskin, nggak berpendidikan. Dia nggak lihat itu. Petrus itu dia mendapat suatu pewahyuan, pemahaman, pengertian, realita. Dia bilang ini, engkau adalah Mesias, Putra Elohim yang hidup. Baru Yesus bilang, berbahagialah engkau, Petrus, bukan manusia yang menyatakan ini, tapi Bapa di sorga. Saudara lihat nggak nih, ada pengetahuan. Dua-duanya memiliki pengetahuan. Petrus yang tidak berpendidikan juga, Petrus itu nelayan, dia tidak sekolah-sekolah rabi atau apa yang seperti ahli Taurat orang Farisi itu, enggak. Tapi masalahnya dia ini memang di alam realita ini tidak harus ada pewahyuan. Orang tidak bisa mengenal realita dengan cara jalur pohon pengetahuan. Kalau orang lewat jalur pohon pengetahuan, memang dia dapat pengetahuan yang baik dan yang jahat, itulah agama-agama. Tapi itu tidak menyelamatkan, karena itu bukan pengetahuan wahyu. Itu pengetahuan ilusi lah kalau saya bilang ya. Karena bukan realitanya. Nah, jadi ketika orang Farisi ahli Taurat itu membunuh Yesus, dia itu sama dengan pembunuh yang katakanlah, kalau Paulus bilang, dia juga membunuh, Paulus itu, Saulus ya, di luar iman. Ya. Mereka karena ketidaktahuan. Makanya Yesus bilang, berdoa Yesus kan waktu itu. Bapa ampunilah mereka, itu semua termasuk tentara Romawi, termasuk yang mastermind-nya si orang Farisi, Kayafas dan semuanya. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena sekalipun pengetahuan mereka itu mereka tahu, tapi itu pengetahuan yang bukan pewahyuan. Itu pengetahuan ilusi kalau saya bilang. Karena dia jalurnya pohon pengetahuan. Jalur agama itu nggak bisa. Ya, Yesus itu dia nggak datang bawa agama baru. Dia datang bawa hidup. Hidup itu yang disimbolkan pohon kehidupan. Inilah realita. Sudah ya, mulai jelas ya. Atau saya sedikit lagi coba lewat kitab Pengkhotbah menjelaskan ini. Ketika Adam dan Hawa itu ada di Taman Eden, ada dua pohon itu. Dilarang, jangan makan pohon yang ini ya. Walaupun tidak ada perintah tegas untuk makan pohon kehidupan, tapi kalau kita lihat ceritanya sampai ke sini, Yesus bilang barang siapa makan aku, itu jelas berarti ada perintah sebenarnya untuk, karena semua di pohon di situ di taman itu boleh dimakan. Hanya satu yang ini jangan dimakan, karena ini pohon ilusi. Pohon maut. Ya, istilahnya jenis hidupnya yang ini, pohon pengetahuan ini beda dengan jenis hidup ini, Zoe, istilah Yunaninya nih, yang Yesus itu, I am the life, itu Zoe, itulah realita. Yang ini enggak, ini ilusi, alam maut, alam kesia-siaan. Saya coba dulu menjelaskan dari kitab Pengkhotbah ya. Dimakanlah oleh Adam dan Hawa, ya, jatuhlah kita semua. Karena satu orang berdosa, maut itu menyebar, karena upah dosa itu maut ya. Maut itu jenis hidup ya, jenis hidup yang dikuasai iblis, yang membuat kita mengetahui sesuatu, tapi itu adalah ilusi, bukan yang realitanya. Nah, tapi pengetahuan ini membuat orang sombong, karena dia merasa saya tahu, ya. Padahal dia nggak tahu realita, dia cuma tahu sesuatu yang dari pohon apa? Pengetahuan. Itulah agama. Makanya orang-orang yang beragama nih, agama ke Kristen termasuk itu, suka sombongnya minta ampun. Merasa saya udah tahu.
Tahu kok saya sekolah, STH, MTH, DTH. Ya kalau dia nggak salah sekolah itu, asal pengetahuan yang didapatnya itu memang pengetahuan yang karena pewahyuan, beda. Pengetahuan yang didapat lewat jalur agama itu beda alam, katakanlah, dengan pengetahuan didapat dengan pewahyuan itu, revelation, pembukaan. Ya, oke, saya sambung lagi dengan saya mencoba menjelaskan kedua ini dengan kitab Pengkhotbah ya. Kitab Pengkhotbah bilang gini, kesimpulannya setelah dia melihat segala sesuatu itu dalam terang pewahyuan tentunya ya, dia melihat semua yang ada di alam ini, di alam pengetahuan pohon yang baik dan jahat ini, yang alam maut ini semuanya sia-sia, katanya. Itu kesimpulan Pengkhotbah. Dia pakai istilahnya di sini menjelaskan pohon pengetahuan itu, dia bilang di bawah matahari atau di bawah langit. Ini istilah ini saya pernah hitung itu sekitar 52 kali muncul di kitab Pengkhotbah itu. Sia-sia, di bawah matahari atau di bawah langit. Kenapa sia-sia? Karena ini sebenarnya alam maut, ini alam itu alam dusta lah sebenarnya, karena bapaknya itu bapak dusta. Makanya Yesus bilang sama orang Farisi, Yesus nggak menghina loh. Waktu dia bilang bapakmu iblis itu, dia nggak menghina. Dia sedang menceritakan realitanya. Sebenarnya memang bapakmu iblis. Pengetahuanmu yang berasal dari pengetahuan pohon pengetahuan ini, itu bapaknya ini jenis hidup maut ini, yang pohon pengetahuan itu bapaknya iblis. Karena di kitab Ibrani dibilang iblis berkuasa atas maut. Nah, jadi itu benar. Yesus bilang bapakmu iblis. Engkau nggak bisa mengenal aku, ya. Mereka tanya, siapakah engkau? Yesus bilang, apa gunanya lagi aku bicara? Ya. Apa gunanya aku bicara? Sebab hidupmu dalam jenis hidup ilusi. Dari pengetahuanmu berasal dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Aku beda alam. Ya, oke. Jadi di kitab Pengkhotbah ini bilang nggak ada gunanya. Kalau kita di alam ilusi ini, di alam pohon pengetahuan yang baik dan jahat ini ya, di alam maut nggak ada gunanya. Mau kaya, mau miskin, mau berpengetahuan, mau bodoh, mau apapun juga ya, nggak ada gunanya. Kenapa tidak ada gunanya? Karena memang dia hidup di alam ilusi, katakan gitulah ya. Dan kalau orang ini membunuh, dia akan termasuk kategori pembunuh yang tidak sengaja. Tidak sengaja ya, bukan berarti nanti dia nggak dihakimi. Yang membunuh Yesus bukan berarti nggak dihakimi. Dia dihakimi, tapi dia termasuk kategori pembunuh yang tidak tahu apa yang mereka perbuat. Gitu loh ya. Kayak Paulus itu waktu Saulus, itu dia punya pengetahuan keagamaan yang berasal dari pohon itu, pengetahuan itu. Dia sangat semangat karena dia tidak tahu waktu dia membunuh itu, dia bilang aku itu kulakukan di luar iman, aku nggak tahu. Tapi bukan berarti dia nggak bersalah. Karena dia di kitab lainnya dia bilang aku adalah orang yang berdosa, paling berdosa karena aku telah menganiaya jemaat Elohim. Tetap dia bersalah. Cuma dia itu lakukan itu dalam ketidaktahuan. Nah, saya sedang mau bicara bahwa pembunuh yang seperti ini adalah masuk dalam kategori pembunuh yang tidak sengaja, yang tidak tahu. Sekalipun mereka penuh kebencian dan semua, memang itulah jadi hidup itu. Ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena nanti ketika imam besar itu Yesus sendiri mati, dia bisa dibebaskan. Ya. Apakah sudah cukup jelas nggak ini ya? Jadi kita manusia ini sebenarnya oke lah, kita balik kita ini apakan dulu ke apa? Pengetahuan agama ini ya pasti membunuh Yesus sebagai realita. Tapi mereka melakukannya tidak tahu. Dalam ketidaktahuan, artinya di luar iman. Sehingga mereka bisa masuk dalam kota perlindungan, sekalipun mereka mengalami penghakiman, nanti ketika kematian imam besar, mereka bebas. Itu maksud saja. Ya. Mereka bebas. Karena begini, jadi bagaimana mereka bisa bebas? Bagaimana manusia itu bisa selamat? Karena udah bunuh Yesus lah gitu ya.
Caranya begini, kan dikatakan di situ kalau imam besar mati, bebas, ya. Nah, sekarang saya mau bicara soal Kristus dulu, ya. Ini pelan-pelan dulu ya, semoga uraian saya bisa jelas, ya. Kristus itu istilah yang dipakai Paulus memiliki banyak makna dia. Yang pertama, Kristus itu korporat. Dia bukan hanya kepala aja. Yang disebut Kristus kepala itulah Tuhan Yesus Kristus. Tapi Kristus itu bukan cuma individu, pribadi satu orang, enggak. Kristus itu juga adalah tubuh. Tubuh Kristus makanya. Ini ya yang pertama, Kristus itu adalah korporat. Ada kepalanya, ada tubuhnya. Yaitu kita orang percaya. Kemudian yang kedua, Kristus itu adalah spirit. Roh pemberi hidup, life-giving spirit. The spirit of Christ itu, enggak, dia beda ya dengan Roh Kudus itu, nggak usah kita jelasin dulu sekarang. Yang penting, Kristus adalah roh. Ketika Yesus mati, bangkit, terus dia naik ke surga, di sebelah kanan dia mencurahkan roh. Itulah the spirit of Christ. Roh pemberi hidup, life-giving spirit. Jadi Kristus adalah roh. Ketiga, Kristus adalah kingdom. The kingdom of God atau the kingdom of Christ. Kingdom dia ini. Dia punya otoritas. Makanya Yesus bilang setelah dia mati, bangkit, dan segala otoritas di surga, di bumi sudah diberikan kepadaku sebagai kepala itu. Ya. Kristus itu kingdom. Keempat, Kristus itu nantinya Christ akan menjadi all in all, menjadi semua dalam semua. Ketika Kristus itu menaklukkan musuh yang terakhir itu adalah maut, itu ditaklukkan. Upah dosa ya, jangan lagi bilang upah dosa neraka kekal, itu salah itu. Upah dosa itu maut, Alkitab bilang begitu. Dan maut itu bisa ditaklukkan dengan kematian kebangkitan Yesus, maut takluk. Tapi perlu waktu dia Kristus itu ketika datang, dia menjadi korporat, dia menaklukkan segala sesuatu, termasuk musuh terakhir itu maut. Makanya kebangkitan dalam 1 Korintus 15 itu urutannya ada Kristus dulu bangkit, mengalahkan maut, baru nanti yang kedatangannya, nanti baru semuanya. Akhirnya setelah maut habis, musuh terakhir, maka Kristus akan menjadi semua di dalam semua. Ini yang keempat ya. Yang kelima, Kristus di surat Christ is our life. Kristus itu adalah hayat kita. Karena Kristus itu di dalam. Nah ini dia. Christ in you. Itu pertama is our life. Yang kedua Christ in you, the hope of glory. Pengharapan akan kemuliaan. Jadi apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, itulah kedatangan Tuhan di akhir zaman itu. Kita juga akan menyatakan diri bersama-sama dengan dia dalam kemuliaan. Sekarang ini Kristus itu di dalam batin. Itulah makanya hartanya di dalam batin, harta dalam bejana tanah liat. Kalau istilah Paulus. Ya. Jadi itulah Kristus itu adalah kota perlindungan kita. Kita aman di dalam Kristus. Nah ini dia. Kenapa amannya? Apakah dosa kita enggak dihakimi? Dihakimi, hanya Yesus yang melakukannya. Makanya perhatikan lagi, saya mau jelasin lagi. Kita bilang begini, karena Adam, satu orang manusia itu Adam, jatuh dalam maut, dalam dosa, maka seluruh keturunannya jatuh dalam alam maut, alam kesia-siaan kalau saya pengkhotbah. Ya. Inilah alam yang membunuh realita itu, membunuh Yesus itu. Tapi dalam konteks dia itu kan tidak tahu, dia kan hidup di alam ilusi. Bukan pengetahuan iman, ini pengetahuan ilusi. Kalau yang pengetahuan iman itu pengetahuan pewahyuan itu di sini lain. Jadi semua manusia yang ada di alam ini pasti membunuh Yesus. Saudara, kalau Yesus datang nanti di sini, di zaman ini, maka orang-orang yang beragama itu Kristen ya maksud saya. Ini aja dulu, kekristenan loh. Saya bicara ini aja dulu. Saya nggak ada urusan dulu bicara yang lain. Ini aja dulu.
Faktanya ya, saya bilang ya, kekristenan itu membunuh Yesus. Kalau pengetahuan, karena kekristenan sudah jatuh tuh. Banyak barangkali yang mayoritas itu kalau Yesus datang saat ini, dan memang dia datang lewat saudara-saudara yang kecil, yang mungkin nggak dianggap oleh dunia kekristenan, karena dunia kekristenan ini sudah menjadi sangat lahiriah. Kalau ada seorang penampilannya, oh ini hamba Tuhan, dilihat dulu sekolah teologinya di mana, ada jemaatnya jumlahnya berapa, ya, punya gedung nggak dia, kaya nggak, tampilannya gimana? Kalau lihat modelnya begini, ya, banyak loh Yesus kecil itu yang dibunuhin oleh dunia kekristenan. Jangan kaget lah kalau saya bilang gitu, karena dunia keagamaan selalu itu bunuh realita, kecuali seseorang mendapat pewahyuan, baru dia nggak melakukannya. Jadi Adam jatuh, seluruhnya jatuh. Tapi Yesus ini sang realita ini sebagai Adam akhir. Bukan Adam kedua ya, ingat ya, itu Adam akhir. Artinya dia membawa Adam pertama ini seluruhnya dan ditumpas, dihakimi. Di mana? Di kayu salib. Karena upah dosa itu maut, harus mati. Kayu salib, ya. Jadi Adam akhir ini menyelesaikan seluruh ini. Sebagai di surat Roma dibilang, kalau satu orang berdosa, seluruhnya jatuh dalam alam maut dan jadi orang berdosa. Karena satu orang benar, ini Adam akhir maksudnya, maka seluruhnya juga nanti menjadi orang benar. Hanya kalau 1 Korintus 15 bilang ada urutannya. Oke? Kemudian Adam ini sebagai manusia pertama, ya, Alkitab bilang surat Korintus itu, manusia pertama ini berasal dari debu. Manusia kedua, Yesus itu, ciptaan baru, itu berasal dari surga. Jadi udah beda alam ini. Yesus itu menumpas sebagai Adam akhir, dia menumpas, menghakimi seluruh keturunan Adam. Ya. Di kayu salib, dia sebagai Adam akhir. Dia yang mati di kayu salib itu Adam akhir. Tapi ketika dia mati, bangkit, dia duduk sebelah kanan, itu manusia kedua. Manusia baru, ciptaan baru. Kalau dalam surat Wahyu itu, ciptaan baru. Ciptaan Elohim, permulaan ciptaan Elohim. Nah, ini banyak orang salah. Terutama saksi Yehova. Kalau saksi Yehova bilang, mengambil ayat itu, dia bilang, saya pernah soalnya belajar sama saksi Yehova. 6 bulan, itu saya belajar. Dia bilang itu Yesus dicipta, karena dia permulaannya, ciptaan baru itu. Permulaan ciptaan, dia bilang. Padahal kitab itu, di ayat di Wahyu itu, permulaan dia, Yesus itu permulaan manusia baru, manusia kedua. Bukan dia dicipta, dia berasal dari surga, tapi dia ialah permulaan yang baru. Nanti semua yang lain ikut. Ini sangat penting ini, Adam pertama dengan Adam akhir, manusia pertama dengan manusia kedua. Ya, itu istilah sangat penting sekali. Oke lah, saya anggap dulu itu kita sudah paham di situ. Dengan kata lain, kota perlindungan kita, sekali lagi, kita bukan tidak dihakimi. Kita itu membunuh. Saudara jangan kaget lah. Kita ini sebagai Adam, keturunan Adam. Sebagai keturunan Adam. Karena kita hidup di alam ilusi. Barangkali kita beragama, bahkan sangat beragama. Ya, agamawi begitu ya. Ikut itu ibadahnya teratur gitu. Ritualnya, bahkan mungkin sekolah Alkitabnya juga. Tapi kalau selama kita hidup di alam pohon pengetahuan ini, alam ilusi ini, kita pasti membunuh realita. Itulah faktanya. Ya. Kalau saya lihat cerita-cerita orang Farisi membunuh itu, saya bilang kalau saya ada di situ, pasti saya membunuh juga. Pasti saya seperti orang banyak minimal ya, teriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia. Ya. Saudara jangan merasa beda sendiri gitu. Kita yang hidup di alam itu, alam kesia-siaan itu pasti berteriak, salibkan dia. Salib. Kecuali kita seperti Petrus mendapat pewahyuan dan sehingga kita tahu engkau adalah Mesias, putra Elohim yang hidup. Jadi seluruh manusia masuk dalam kategori pembunuh realita yang tidak tahu, tidak sengaja. Ya. Sebabnya Yesus berdoa, ampuni mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Dengan kata lain, seluruh manusia dihapuskan dosanya pada waktunya.
Karena imam besar sudah mati bangkit, tapi ada urutannya. Urutan kebangkitan itu 1 Korintus 15 ya. Karena Yesus itu bukan hanya juru selamat orang percaya. Dia itu juru selamat semua manusia. Anak domba, Yohanes Pembaptis bilang, inilah anak domba Elohim. Ya. Yang menghapus dosa siapa? Dosa dunia. Ya. 1 Yohanes juga 2 ayat 2. Dia bilang begini, Yesus itu adalah pendamaian bagi dosa-dosa kita, penebus bagi dosa-dosa kita. Tapi bukan hanya dosa-dosa kita, tapi dosa seluruh dunia. 1 Yohanes 4 juga bilang, Yesus itu diutus ya sebagai juru selamat. Juru selamat dunia. The Savior of the world. Apa itu artinya? Gelar itu. Kalau yang diselamatkan cuma sebagian, enggak pantas dia. Dia berarti Yesus juru selamat orang percaya, mesti begitu. Atau Yesus juru selamat orang yang dipilih. Ya itu. Enggak, Alkitab enggak bilang Yesus itu juru selamat orang yang dipilih. Yesus adalah juru selamat dunia. Karena apa? Karena dia menyelamatkan dunia, maka dia digelarin Yesus juru selamat dunia. Kalau kayak saya petinju, misalnya saya juara dunia, itu berarti semua petinju di dunia ini, di kelasnya udah saya kalahkan gitu loh. Kalau saya hanya juara RT aja, juara RW ya, jadi saya petinju juara RT bilangnya. Kalau hanya satu RT ada yang saya petinju di satu RT yang saya kalahkan. Dan Yesus juga bilang kok ya, Yohanes 12 ayat 32, apabila aku ditinggikan, aku akan tarik semua orang datang kepadaku. Filipi juga bilang setiap lutut akan bertelur, lidah itu ngaku Yesus adalah Tuhan. Kurios ya, penguasa tunggal, hak waris daripada El Elyon, the Most High God, yaitu otoritas di surga di bumi, di tangannya. Asal punya konsepnya jangan upah dosa neraka kekal. Aduh, kalau udah begitu udah salah udah. Itulah pengetahuan dari agama itu, ilusi itu. Neraka kekal itu ilusi. Kalau memang upah dosa itu neraka kekal, Yesus bayar apa? Orang dia cuma mati 3 hari, bangkit tuh, mengalahkan maut, ya bangkit. Tapi kalau memang upah, saya dihakimi, dosa saya ini harus dibayar ya. Misalnya dosa saya itu upahnya neraka kekal. Kalau Yesus mau mati aja untuk saya, itu dia harus masuk dalam neraka kekal selama-lamanya begitu. Saya baru masuk surga, itu baru satu saya. Itu baru dia bayar dosa, bayar utang saya. Kalau dia cuma mati 3 hari dia bangkit lagi, dia mengalahkan maut. Karena upah dosa maut, bukan neraka kekal. Itu dari Agustinus itu. Yang disebut Bapak gereja yang diakui itu Bapak denominasi lah. Ya, saya udah pernah cerita itu sejarahnya. Ya. Nah, Agustinus, Jerome itu yang menerjemahkan Alkitab yang dari bahasa sih ke dalam bahasa Latin. Dia menerjemahkan kekal itu istilah Ibrani untuk kekal itu olam. Kalau Yunani itu eon ya, aion. Nah, itu diterjemahkan oleh si Jerome tahun 380 itu Masehi. Alkitabnya versi Vulgate, itu yang sekarang ini Alkitab resmi Katolik. Ini terjemahkan dua istilah ini, istilah olam bahasa Ibrani dan istilah aion bahasa Yunani diterjemahkan oleh ini Aeternus bahasa Latin. Yang akhirnya lahirlah seluruh terjemahan bahasa Inggris ngikutin dia, itulah lahir eternal, kekal ya. Terjemahan bahasa Indonesia ngikutin juga semua terjemahan bahasa Inggris. Ini awalnya. Jadi ada 3 orang ya. Pertama Agustinus, itu dalam bukunya The City of God, dia tulis di situ. Kota kekal, neraka kekal, dia ngomong di situ. Kemudian yang kedua Jerome, dia mendukung itu. Baru yang ketiga ada Kaisar Justinian, yang dia bikin Justinian Code. Karena waktu itu agama Kristen sudah menjadi agama negara, Kekaisaran Romawi. Nah, dia bikin juga di situ. Dia menentukan doktrin itu, neraka kekal. Maka setelah dia ajaran neraka kekal. Jadi Calvin, Luther, para reformator tidak membenarkan ini. Dia kan lain. Sola fide, sola gratia, sola
apa ya, sola fide, sola scriptura, hanya itu. Nggak memulihkan terus sampai detik ini. Tapi itu ilusi, saudara. Doktrin neraka kekal itu ilusi, berasal dari pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Dan dalam sejarahnya 3 orang ini bertanggung jawab itu. Agustinus, Jerome yang terjemahin Vulgate, dan Justinian, Kaisar. Oke, jadi kesimpulannya, kota perlindungan kita adalah Kristus. Dan kalau kita tetap diam di dalam Kristus, kita terlindung dari penuntut. Iblis ini adalah penuntut, penuduh. Ya. Kita aman kalau kita diam dalam Kristus. Hari lepas hari kita ada dalam kota perlindungan kita, yaitu Kristus yang dalam batin ini. Kita jalaninlah hidup ini, hidup Kristus ini. Kristus sebagai hidup kita, jalaninlah itu. Ikutin aja. Maka kita aman dalam perlindungan, ya. Ada banyak orang kan inginnya perlindungan uang, ya, perlindungan fasilitas, perlindungan ngandalin orang dan sebagainya. Perlindungan umat pilihan Tuhan adalah Kristus. Bisa jadi ya, tentu Kristus juga pakai uang, karena kita kan masih butuh uang, butuh makan, minum, ya, tentu. Tapi sebenarnya realitanya hidup kita ini dalam perlindungan Kristus. Tinggallah dalam Kristus, itu aja intinya. Jadi kesimpulannya, kalau orang Israel, kota perlindungannya itu kota-kota orang Lewi. Kalau kita di sini dalam Perjanjian Baru, konteks Perjanjian Baru, kota perlindungan kita adalah Kristus, ya. Saya kira cukup jelas lah ini. Oke lah, haleluya, amin.